Baiklah, pada topik kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat logo sederhana menggunakan aplikasi Adobe Illustrator untuk versi komputer desktop atau laptop dan juga menggunakan Sketchbook sebagai alternatif di Android. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Bagaimana ya kita bisa membuat logo sederhana? Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar kalian. Nah, di sini adalah semacam logo Adidas, ya. Ada dua logo Adidas, di mana di dalam bentuk ini sebenarnya adalah logo Adidas yang sudah cukup lama ya, dan mungkin masih ada sekarang ini. Nah, kita akan coba buat logo sederhana dengan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, ini nanti kalian bisa jadikan sebagai pembelajaran di rumah ya, mungkin sebagai latihan di rumah buat kalian ya. Oke, nah anak-anak langsung aja untuk memulainya. Bapak akan memulai lembar kerja baru, di mana nanti pada bagian ini adalah kalian bisa jadikan ini sebagai latihan review satu contohnya ya. Kemudian nanti lebarnya kalian buat 1000 dan tingginya 800 px ya. Nah, kalau sudah oke kan? Nah, jadi nanti dalam hal ini anak-anak sekalian tidak terlepas dari beberapa objek ya. Nah, jadi ada objek kotak dan ada aja nanti objek menggunakan tools yang lain ya. Nah, yang pertama rectangle tool. Nah, kita akan buat rectangle tool dalam hal di sini tanpa stroke color, hanya saja menggunakan warna fill ya. Nah, ini Bapak buat kotak ya, sambil tahan shift-nya supaya lebih proporsional. Nah, ini dia. Kemudian nanti gunakan selection tool, kalian bisa rotate, arahkan ke salah satu sudut atas, kalian bisa rotate seperti ini ya. Nah, contohnya saja kalian buat begini rotate-nya, sehingga nanti tujuannya kita akan ya memotong ya bagian dari kotak ini sehingga membentuk segitiga ya. Kalau kita perhatikan dari logo ini tadi ya. Nah, jadi anak-anak bisa lakukan satu lagi kotak yang baru, hanya saja warnanya kita bedai dulu ya. Nah, nanti kita buat dulu desainnya seperti ini ya. Nah, bisa kalian ganti warnanya, contohnya warna biru. Yang penting warnanya berbeda ya. Nah, kemudian nanti kotak biru ini kalian bisa tempel ya, berada di sisi atas ya kotak hitam. Nah, kalian tutupi ya sebagian dari kotak hitam tersebut sampai tampil seperti punya Bapak di depan ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan gunakan salah satu penggunaan Pathfinder ya, Pathfinder. Di dalam hal ini kalian select dulu dua-duanya. Kalian selection, gunakan selection tool, kalian select. Setelah itu gunakan dari menu window, kemudian nanti ada pilihan Pathfinder. Pathfinder. Nah, di dalam Pathfinder ini nanti ada banyak jenis, ada shape mode, ada Pathfinder ya. Nah, ini sangat banyak ya kalau kalian perhatikan. Nah, jadi kegunaannya ini yang pertama adalah kalau kita pilih shape mode, nah ini nanti menggabung dia ya. Tapi dalam hal ini kita akan mau memotong. Maka di bagian shape mode kalian bisa lakukan minus front. Misalnya Bapak buat minus front, berarti yang terpotong itu adalah bagian yang di belakang ya. Nah, kalau Bapak gunakan intersect, nanti dia kejadiannya begini, yang di depan yang terpotong ya. Nah, itu tergantung kebutuhan ya. Nah, kita gunakan minus front dalam hal ini ya. Nah, ini dia potongan yang pertama. Kemudian yang kedua kalian bisa gunakan ya kotak yang lain. Misalnya Bapak buat kotak ini ya. Demikian juga warnanya Bapak bedai. Nah, Bapak gunakan selection, kemudian Bapak timpa pada kotak hasil potongan yang sudahlah kita buat. Atur nanti size-nya ya, sedemikian rupa. Nah, kita lihat kombinasi dari bentuk dari logonya tadi ya. Nah, ini kita nanti buat, kita geser dulu sedikit di sini ya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa duplikat ya. Nah, dari edit bisa copy paste ya. Nah, atau bisa tahan ALT ya, tahan tombol ALT, kalian bisa drag begini biar lebih praktis ya. Nah, lakukan 3 kali ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah kalian ciptakan demikian, maka nanti yang berikutnya adalah kalian bisa select keseluruhan objek tersebut, maka lakukan dengan cara yang sama, yaitu bisa kalian lakukan minus front seperti ini, yang artinya adalah kita sudah memotong objek yang berada di belakangnya. Sudah jadi deh ya. Nah, kalian bisa select kembali supaya ini nanti kalian bisa geser kembali. Misalnya contohnya di sini nih ya kan. Nah, jadi yang pertama ya anak-anak ya. Jadi ini Bapak rasa logo yang pertama sudah selesai. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua pada logo ini kita lihat semacam ada model daun ya.
Nah, jadi kita buat dulu objek satu daun, kemudian nanti kita duplikat. Benar ya? Nah, Bapak pindai dulu objek yang sudah kita buat ini, Adidas yang pertama, supaya tidak mengganggu tampilan. Nanti kita bisa geser kembali ya. Nah, yang pertama Bapak gunakan adalah pen tool. Nah, pen tool dalam hal ini kita tanpa tanpa fill ya. Kita gunakan tanpa fill, berarti fillnya kita hilangin warnanya. Nah, Bapak langsung ambil semacam garis pada sisi ya lembar kerja Bapak, misalnya dari sini ya, atau dari tengah ini juga boleh, asalkan nanti kamu bisa luruskan ya. Nah, contoh dari titik pertama di sini, titik kedua di sini, klik dan tahan tarik. Nah, seperti yang Bapak lakukan nih ya. Kemudian kembali ke titik kedua, berarti klik titik kedua tadi sehingga terputus. Kita kembali ke titik awal, klik tahan dan tarik. Nah, ingat aja kalau kita klik tahan dan tarik berarti sifatnya apa? Sifatnya kita mau melengkungkan garis. Nah, tujuan dari pen tool ini adalah untuk membuat objek garis ataupun pad, bisa membuat objek garis lurus, bisa membuat objek garis melengkung ya, ataupun berbentuk curve. Nah, itu dia tekniknya ya, supaya anak-anak bisa memahaminya. Nah, contoh Bapak ulangi sekali lagi ya. Dari titik pertama, kalian ambil titik pertama di sini, titik kedua di sini, klik tahan dan tarik. Nah, pasti melengkung ya. Asal klik tahan dan tarik berarti objek sudah pasti melengkung ya. Kemudian kita ambil titik kedua, kita klik ya, maksudnya kita klik dan kita putuskan. Pada titik pertama kita sambung kembali, klik tahan dan tarik sehingga lengkungannya kita tariknya ke kiri atas ya, sehingga nanti lengkungannya ke kanan. Itu sifatnya ya. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa berikan warna pada bagian objek ini, misalnya warna fill tadi warna hitam ya. Nah, sudah jadi kan? Nah, dalam hal ini kita cukup memberikan 3 objek yang sama. Bisa kalian tahan ALT kemudian drag atau copy paste. Nah, tinggal kalian rotate sedemikian rupa ya, sampai nanti hasilnya lebih maksimal seperti yang Bapak buatkan nih. Oke. Kemudian objek yang ketiga kalian copy kembali, kemudian kalian rotate ya. Nah, ini kuncinya ya anak-anak ya. Oke. Nah, kalau sudah jadi demikian, nah kalian nanti tinggal lakukan yang namanya pemotongan dari objek tersebut ya. Artinya kita akan ciptakan logonya ya. Nah, jadi kalau sudah jadi ini 3 objek sudah ya. Oke, kurang sedikit miring ya. Kalian bisa rotate kembali supaya dapat hasil yang lebih bagus ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalian ambil kembali sebuah kotak ya, sebuah kotak. Hanya saja di sini kotaknya kita berikan warna yang biru ya. Nah, ini warna struknya boleh dibuang ya. Nah, sama dengan cara yang tadi kalian bisa buatkan nanti ya kotak persegi panjang ini 3 jenis ya dengan model yang sama. Pastikan ukurannya jangan ada yang besar dan ada jangan yang kecil ya. Nah, kalau sudah kalian bisa select objek tersebut ya, select objek tersebut, kalian bisa lakukan cara-cara dari beberapa pilihan ini. Misalnya saja kalian tidak ingin menggunakan minus front, karena pada saat kita gunakan minus front nanti dia yang terpotong adalah bagian yang belakang jadi satu ya. Nah, tapi kalian gunakan adalah pilihan trim ya. Kalian bisa gunakan trim. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau sudah menggunakan trim, kalian bisa klik kanan ya objek yang sudah kalian trim, ungroup ya. Nah, sudah di ungroup maka objek ini sudah bisa kalian buang sehingga dia akan memotong bagian yang di belakangnya ya. Nah, ini dia fungsi dari trim ya, tapi dengan catatan kalian ungroup ya setelah kalian trim. Nah, ada lagi teknik yang lain mungkin bisa kalian terapkan. Contohnya saja anak-anak ya. Nah, jadi sebelum objek ini ya, sebelum objek ini kalian potong, terlebih dahulu kalian group dulu. Contoh, kalian group ya, ketiga objek ini kalian group sehingga nanti kalian bisa potong, bisa menggunakan salah satu objek yang menggunakan trim ya, ataupun mungkin kalian bisa mencoba yang lain ya. Nah, jadi misalnya Bapak crop pun, nah ini tentu pasti akan salah, tapi gunakanlah trim ya. Karena kenapa? Karena kita objeknya sudah banyak sekali ya. Nah, bayangkan di belakangnya aja 3, di depan ada 3 ya. Nah, itu nanti kalian gunakan ya trim sebagai bentuk ya pemotongan objek tersebut ya. Nah, jangan lupa setelah kalian trim maka ungroup lah ya. Nah, ini dia berarti sudah jadi. Maka objek ini kalian bisa group ya supaya nanti kalian bisa atur scale-nya ataupun besarnya.
maka kalian bisa tempel hasil logo yang sudah kalian buatkan, kalian pindahi di sini. Nah, kalian tinggal membuat keterangan nama logonya apa. Contohnya Adidas ya. Nah, ini sangat kecil ya. Kalian bisa perbesar nanti tulisannya ya. Nah, ini kalau nggak ketemu nanti jenis tulisan yang menarik, kalian bisa cari ya di bagian pencarian di atas. Nah, boleh dikasih lebih tebal lagi ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya. Nah, jadi anak-anak, Bapak rasa ini nanti video panduan pembuatan logo ini semoga nanti bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian buat bayangan tulisan ini silakan saja. Ini contohnya kalian kasih warna abu-abu, hanya saja kalian perlu duplikat satu lagi tulisannya. Misalnya Bapak taruh di sini. Ya, ini kan sudah dua jenis ya. Hanya saja yang ini Bapak buat hitam. Dan Bapak tempel nanti di sininya ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak rasa nanti ini bagian-bagian yang terpenting buat kalian supaya nanti bisa membuatkan ya salah satu bentuk ya logo ya, dimana di sini adalah yang kita bahas adalah logo Adidas. Oke, jadi itulah materi kita untuk review hari ini. Semoga kalian bisa jadikan ini sebagai pembelajaran dan latihan di rumah ya. Oke anak-anak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan untuk versi Android-nya. Silahkan kalian buka Autodesk Sketchbook ya. Silahkan kalian buka Autodesk Sketchbook, di mana nanti pada panduan ini Bapak akan jelaskan secara rinci. Tujuannya adalah kita akan membuat nanti ya seperti ini ya. Bentar, Bapak akan coba buka dulu, di mana nanti kita akan menciptakan sebuah logo sederhana. Logo sederhana yang kita ambil adalah logo Adidas seperti yang kalian lihat di layar ini ya. Nah, ada dua jenis logonya. Nanti kalian bisa terapkan dari contoh panduan materi yang ada di pertemuan ini ya. Nah, jadi caranya kita akan mulai nanti lembar kerja baru dari pilihan pertama, yaitu menu pertama, pilih New Sketch. Kemudian nanti bagian custom kalian atur nanti ukurannya 1200 untuk lebar dan tingginya adalah 1000. Nah, kalau sudah oke kan. Nah, jadi nanti kalian coba atur ya dengan lembar kerja yang sama. Nah, yang pertama di sini kita akan membentuk logo Adidas yang membentuk potongan segitiga tadi ya. Nah, itu bagaimana? Kita coba bentuk dari rectangle dulu. Silahkan nanti kalian pilih selection. Setelah itu pilih yang namanya rectangle. Nah, baru kalian nanti buat kotaknya seperti yang Bapak buat ini. Nah, setelah itu nanti kita akan potong kotak ini kembali dengan kotak yang lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya perhatikan lembar kerja ini. Kita bisa putar sebenarnya lembar kerja ini. Nah, pastikan nanti kedua jari kalian, misalnya jari jempol dan jari telunjuk, nah itu berada di atas dan di bawah luar ya, di luar lembar kerja. Nah, seperti yang Bapak buat ini, kalian bisa putar ya seperti ini yang kalian lakukan. Bisa juga diperkecil skala lembar kerjanya ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian ya anak-anak ya. Nah, baru nanti kalian gunakan semacam pilihan di bagian rectangle ya. Di bagian rectangle yang kedua ya. Yang kedua itu ada 3 jenis pilihan. Yang pertama itu adalah yang pertama itu kalau tidak salah dia intersect, yang kedua add, dan kemudian remove ya. Nah, yang kita gunakan nanti adalah remove ya. Tapi ingat nanti jangan lupa untuk mengembalikan ini ya. Nah, jadi kita pilih remove. Setelah itu gunakanlah kotak ini kembali. Kita kembali ke rectangle ya. Nah, setelah itu nanti kalian potong seperti yang Bapak buat ini ya. Nah, jadi kalian potong seperti seleksi yang Bapak buat ini, lepas. Nah, nanti akan terpotong modelnya begini ya. Nah, kalau sudah, maka nanti kalian bisa berikan warna ya. Nah, dalam hal ini warna apa? Misalnya saja warna hitam ya. Pilihlah warna hitam pada menu yang keempat. Setelah itu gunakan fill ya, gunakan fill dan gunakan warna hitam. Nah, dengan mudahnya nanti kita akan coba okekan dulu dan hilangkan seleksinya supaya tidak mengganggu tampilan. Nah, jadi pada bagian ini sebenarnya kita akan masuk ke layer yang lain. Nah, ini kita atur nanti posisinya, dia udah begini ya kan. Nah, jadi nanti kita akan atur di bagian transform supaya peletakannya itu sejajar dengan lembar kerja. Ini bagaimana? Caranya nanti di bagian menu yang kedua pilih transform. Nah, transform kalian nanti tinggal rotate dan atur nanti posisinya sedemikian rupa seperti yang Bapak buat ini. Ya.
Nah, kalau sudah lurus secara horizontal kalian bisa oke kan? Dan yang kedua kita akan membentuk satu satu lapisan atau layer yang kedua. Nah, kalian tekan menu yang kelima, tambahkan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita akan membuat kotak yang panjang nanti berwarna putih seolah-olah memotong ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya begini anak-anak. Yang pertama kita akan coba buatkan selection ya, selection. Nah, dalam hal ini pastikan dulu seleksi kita yang kedua ini tadi itu jangan dalam keadaan remove ya. Pastikan kembali ke awal ya, replace ya, yang artinya kita akan membuat sesuatu kotak yang baru ya. Nah, baru kita kembali ke rectangle. Nah, dengan demikian nanti anak-anak coba pastikan membentuk suatu rectangle baru. Nah, rectangle baru. Kemudian nanti rectangle ini kita akan berikan warna. Nah, contohnya warna putih. Nah, ingat ya, ini sebenarnya kita berikan warna putih tujuannya supaya seolah-olah memotong. Ya, padahal sebenarnya tidak, ya kan? Nah, kita gunakan fill, kemudian gunakan warna yang diseleksi tersebut. Ini sebenarnya sudah warna putih ya. Kemudian gunakanlah pilihan transform nantinya, ya. Kalian gunakan pilihan transform. Dan nanti kalian bisa geser untuk membuktikan kotak tersebut sudah ada ya. Nah, jadi nanti kalian bisa rotate seperti yang Bapak buat, tekan menu yang kelima, setelah itu arahkan kemari ya. Coba nanti rotate-nya dirapikan seperti yang Bapak buat, bisa dijepit dengan menggunakan jari kalian ya. Nah, dengan demikian kan sudah jadi satu kotak pada layer yang kedua ya ini. Nah, kalian tinggal duplikat layer ini. Ini sebenarnya ada warna, cuman kotak persegi panjangnya warna putih. Nah, kita duplikat. Nah, baru kalian geser dengan menggunakan transform. Geserlah secara perlahan-lahan dengan menggunakan transform, ya kan? Kemudian duplikat lagi layer tersebut sampai jadi 3. Setelah itu gunakan lagi transform dan geser kemari. Nah, sampai tercipta nanti logo Adidas yang pertama ya. Nah, jadi Bapak rasa ini nanti kalian bisa satuin layernya. Nah, ini kan terdiri atas 4 layer ya, 1, 2, 3, dan 4. Cara menggabung bagaimana Pak? Cara menggabungnya kalian tekan aja layer yang paling atas ya, tekan yang namanya merge all. Nah, ini sudah menjadi satu layer ya. Nah, itulah fungsinya kalau kita menggunakan layer dalam sketchbook ini ya. Nah, dengan mudahnya nanti kalian bisa atur ya posisinya dengan menggunakan transform jika kebesaran ya. Nah, ini nanti kalian tinggal tempel di sini ya. Nah, makanya logo yang pertama tuntas sudah. Logo yang kedua kita akan coba create pada layer baru, tambahkan layer baru. Ya, jangan lupa tambahkan layer baru ya. Pada layer baru ini kita akan membuat sebuah model daun yang tujuannya adalah menciptakan logo yang kedua, logo Adidas yang kedua. Nah, kalian bisa fasilitasi dengan menggunakan pen ya, technical pen. Kalian tekan nanti menu yang ketiga yang di atas. Pilih contohnya technical pen ya, untuk pilihan yang nomor 4 di basic ya. Nah, kalau sudah, maka nanti kalian bisa atur nanti size ukurannya. Ini bisa aja nih ada size-nya ya. Kalau kalian tekan setting ini ada size-nya ya. Kalau kalian mau naikkan lagi silakan. Ya, contohnya Bapak buat di posisi 2. Nah, itu size dari garis tepinya ya. Nah, kalau sudah kalian bisa terapkan dengan menggunakan guides, yaitu garis bantu ya. Nah, garis bantu ini sangat bermanfaat. Nah, kalian bisa lakukan nanti modelnya pada pilihan yang kedua. Nah, contohnya kita akan membuat model daun. Oke, ini usahakan bentuknya rapi ya. Nah, ini dia. Nah, nanti anak-anak bisa atur dari lembar kerjanya. Siapa tahu lembar kerjanya masih kekecilan, kalian bisa gunakan lembar kerjanya untuk memperbesar tampilan ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi anak-anak, semoga nanti kalian bisa gunakan ya instruksi yang Bapak buat ini ya. Nah, ini secara lurus, titik atas dan bawah itu jangan sampai ke kiri atau ke kanan ya. Nah, usahakan lurus. Kalau sudah, barulah kalian ambil dari sisinya. Itu nanti dengan menggunakan warna, contohnya kita buat warna yang lain ya, misalnya warna hitam ya. Nah, ini Bapak buat dari sini. Oke, ini dia ya. Kemudian nanti
Sisi yang berikutnya kalian tinggal geser lagi ini kemari. Nah, titik ini ke sini dan ini kemari ya. Nah, jumpakan dia kemari. Jumpakan titik yang di bawahnya juga jumpakan ke titik yang ini. Jadi sehingga nanti kalian tinggal bisa kasih konsep model daun. Itu tujuannya sebenarnya ya. Oke, nah ini contohnya yang Bapak buat. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau ini udah jadi kalian tinggal gunakan yang namanya ya magic wand ya. Nah, magic wand itu fungsinya adalah kita mau ambil seleksi yang di dalamnya saja. Ini kan semuanya model bantuan aja ya. Nah, gunakan yang namanya menu yang kedua, pilih di bagian selection, nanti ada pilihan di rectangle, pilih yang ketiga, namanya adalah magic wand. Contohnya Bapak tekan. Nah, jadi tujuannya ini kita mau hilangkan warna garis yang di luarnya. Warna hitam ini kan sangat mengganggu kan. Nah, jadi kalian caranya bagaimana? Caranya kita berpindah ke layer. Nah, ini layer kita. Ya, kalian bisa tekan layer. Nah, jadi nanti kalian tambahkan layer. Tambahkan layer dalam keadaan terseleksi. Nah, maka nanti bagian yang di bawah, yang ini, nah ini yang ada garis hitam ini, layer yang di bawahnya, kalian bisa buang. Tekan aja layernya, setelah itu delete. Nah, jadi mudah kan? Jadi kita berada pada layer yang kosong. Nah, layer yang kosong ini tujuannya kita mau kasih warna. Nah, contohnya tadi warna hitam ya. Kita pilih dulu warna hitam. Oke, ini udah. Gunakan fill. Setelah itu kasih warna. Nah, mudah kan? Nah, dengan demikian nanti anak-anak tinggal atur dan duplikat ya objek tersebut. Tapi dengan terlebih dahulu kita perkecil. Ini besaran ya. Kita perkecil dulu. Nanti dia sebanyak 3 tadi ya. Sebanyak 3. Oke. Nah, kita duplikat dari layernya saja yang ini. Ya, tekan aja menu yang kelima, kemudian duplikat ya. Nah, jadi Bapak rasa nanti kalian bisa lakukan yang namanya apa? Oke. Nah, ini dia kalian bisa buatkan namanya duplikat objek atau duplikat layer. Tekan layernya, setelah itu tekan duplikat. Nah, sudah ada 2 sebenarnya ya kan. Nah, nanti ini bisa kalian geser. Gunakan transform dan kalian bisa menggeser. Nah, kemudian nanti agak dimiringi. Tahan dengan menggunakan bisa di rotate seperti ini, hanya saja nanti rotate-nya kurang menarik ya kan. Kalian bisa rotate ya, seperti ini yang Bapak buat. Nah, ini dia. Kemudian kalian bisa duplikat kembali ya, duplikat kembali. Ya, udah ada 3. Setelah itu gunakan transform. Setelah itu geser kemari. Ini yang ketiga. Nggak apa-apa bersentuhan ya, karena kita sudah menggunakan teknik layer tadi ya. Oke, nah ini kalian bisa rotate kemari. Nah, usahakan jangan nanti ada yang skalanya tiba-tiba ada yang gede, tiba-tiba ada yang kecil ya. Nah, ini dia. Bapak pastiin dulu ukurannya. Oke, ini dia ya. Memang anak-anak kalau memang kita belum terbiasa dalam hal memutar memang agak sulit ya. Nah, ini dia. Jadi sudah jadi untuk yang ketiga. Nah, jadi nanti keseluruhan dari layer ini kita akan gabungin ya. Dari mana? Dari layer. Ini kan ada 3 layer daun kan. Nah, kita mau gabungin. Caranya bagaimana? Tekan aja layernya, setelah itu merge. Jangan merge all ya. Tekan lagi layernya, setelah itu merge. Nah, ini kan sudah jadi satu kesatuan layernya, benar kan? Nah, kalau sudah kalian perkecil kembali, pilih transform dan perkecil. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah maka kita tinggal membuat objek rectangle. Seolah-olah memotong ya. Nah, jadi caranya kalian tekan yang namanya selection, maka gunakanlah rectangle biasa ya, rectangle biasa. Nanti kalian buat dulu kotak secara horizontal, misalnya begini Bapak buat. Nanti kalian buat warna putih. Nah, berikan warnanya pada menu yang keempat, maka tekan warna putih, maka gunakanlah fill untuk membuat warna putih. Ini sebenarnya sudah warna putih ya, karena kita kan backgroundnya warna putih nih. Nah, gunakanlah transform untuk memindahkan kotak tersebut. Nah, ini dia. Gunakan transform. Nah, kalian perbesar lagi ya. Nah, jadi nanti lebih tepatnya hasilnya begini ya. Nah, jadi nanti kalian duplikat aja. Duplikat. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada di bagian ini ya. Nah, tapi kalau kalian jadikan nanti ini bagian yang lain, ini sebenarnya ada kesalahan tadi. Bapak undo aja dulu, Bapak undo ya. Karena dia berada pada layer yang kita gunakan ya. Nah, jadi contohnya kita harus gunakan dulu di layer yang lain. Bapak ulangi dulu ya.
Bapak tekan plus. Jadi kita gunakan di layer yang lain kotaknya supaya menghindari kesalahan ya. Nah, jadi Bapak gunakan selection ya, Bapak gunakan selection. Nah, kemudian Bapak kasih warna putih, ini sudah gunakan fill untuk warna putih. Ingat ya, di layer yang lainnya. Nah, kalau sudah transform dan tempel kemari. Nah, tujuan tadi kita menggunakan layer baru, maka dengan mudah kita bisa duplikat layer. Tapi kalau seandainya tadi kita bekerja di layer yang ini, maka terjadilah kesalahan. Nah, kita cukup duplikat pada layer yang ini. Setelah itu tekan duplikat, geser dengan menggunakan transform. Geser, maka geser ke bawahnya. Nah, setelah itu duplikat lagi, maka geser kembali dengan menggunakan transform. Nah, jadi dia ada logo yang kedua sudah selesai ya. Nah, yang terakhir kalian tinggal ketikkan aja teks. Misalnya kalian tambah teks ya. Kalau mau kalian satuin layer-layer yang ini semua boleh ya. Nah, kalian bisa tambahkan teks, misalnya di sini menggunakan teks Adidas pastinya ya. Kalian bisa ketikkan nanti Adidas seperti ini. Nah, hanya saja tulisannya warna hitam tadi. Kita buat yang abu-abu dulu deh supaya seperti ada bayangan ya. Kemudian agak lebih tebal sans bold dan kita perkecil ya. Nah, kalian bisa lakukan tekan tools-tools yang di atas ya untuk media bantu kalian dalam hal pengeditan tulisan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalian bisa lakukan dengan cara yang sama. Misalnya kalian bisa buat teks yang lain ya kan, dengan pengetikan yang sama bisa. Nah, warnanya di sini jangan lagi warna abu-abu, tapi buatlah warna hitam ya. Perkecil. Nah, kayak mana caranya? Kalian bisa timpakan kemari jadi seolah-olah seperti efek bayangan. Nah, jadi sesuaikanlah hasil kreativitas anak-anak sekalian supaya bisa menciptakan sesuatu hal yang menarik ya. Nah, ini dia hasil review latihan kita dalam menciptakan sebuah logo untuk versi Android-nya. Oke ya, semoga bisa membantu pembelajaran ini dan selamat mencoba untuk video materi hari ini. Oke anak-anak? Demikianlah materi kita pertemuan hari ini anak-anak. Jangan lupa ya, tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke, Bapak harap kalian tetap ya semangat dan rajin belajar ya. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.